sedang bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita. Mulialah namamu Tuhan. Namamu Tuhan, berat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, berat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, suci, suci, suci Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, suci, suci, suci Tuhan selamanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, suci, suci, suci Tuhan selamanya. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, suci, suci, suci Tuhan selamanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, suci, suci, suci
sedang bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya. Minta kesediaan Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Benar pujian yang kami nyanyikan, yang kami naikkan ke hadapan-Mu, bahwa nama yang terindah adalah nama Yesus. Nama yang memberi kekuatan, nama yang memberi keberanian, nama yang memberi sukacita dan damai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh berkuasa. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami puji, kami agungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami rindu kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga kami seluruh dan jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang memiliki firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kami semua untuk kami taat kepada firman-Mu, menjalankannya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar
luar biasa ketika kami mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kekuatan, kesehatan, terima kasih buat waktu yang Tuhan beri kami dapat berkumpul beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Itu nama yang indah, nama Yesus, nama yang mulia, nama yang agung, nama yang kita sembah. Baik, kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita baca, kalau sudah dapat kita baca pada hitungan yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sekali lagi saya bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini berbicara bagaimana tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ayat ini merupakan satu janji yang luar biasa yang telah terjadi dan terbukti dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini merupakan pengalaman hidup di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ayat ini juga sekaligus mendorong dan memotivasi kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Sehingga Daud berkata, dahulu aku muda, tetapi sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kehadiran Tuhan itu nyata di dalam setiap kesulitan orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya di dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan, banyak hal yang kita temui dalam hidup kita, kesulitan dan berbagai macam cara kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi ada janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu meminta-minta roti. Artinya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai manusia terkadang kita berkata begini, aduh Tuhan, bagaimana saya harus hadapi kehidupan ini? Tetapi kita sadar atau tidak sadar itu Allah bersama dengan kita. Tuhan itu bersama dengan kita. Terkadang saya begini, pikiran manusia, terkadang saya kesaksiannya. Pernah saya berkata begini, Tuhan, berasku sudah mau habis Tuhan. Tiba-tiba ada telepon. Kesaksian hidup sebelum almarhum saudaranya Tante Ellen meninggal itu hari Kamis kalau saya tidak salah. Paginya saya bilang begini, aduh Tuhan, berasku tinggal sedikit. Tiba-tiba Tante Ellen telepon, Victoria, kamu ada beras enggak? Kasih tahu mau tidak ada juga malu. Ada Tan. Ya kamu ke sini, dia bilang kamu ke sini. Sudah, saya dengan Paul ke tempatnya Tante Ellen.
Dan janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ternyata pada hari Minggu jam 9 dengar berita bahwa saudaranya Tante Ellen itu meninggal. Kata suami, kemarin kita baru pulang dari Tante Ellen. Ya, kita tidak tahu kematian itu adalah rahasia Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terbatas dan terukur dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita berseru dan memohon kepada Tuhan, Dia hadir dan Dia mendengar setiap doa dan keluhan-keluhan kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia mengerti apa yang kita alami. Dalam kesulitan apapun Allah mengerti. Terkadang kita tidak mengerti, tetapi Allah mengerti. Dan Allah peduli dalam setiap permasalahan hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita menerima terobosan di masa sulit? Pada masa sulit, ketika kita menghadapi masa sulit. Bagaimana caranya untuk kita masuk ke dalam menerima terobosan untuk masuk ke dalam masa sulit itu. Yang pertama, yaitu ambil waktu untuk berdiam diri di kaki Tuhan. Di dalam keadaan masa sulit itu, mari kita mengambil waktu untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena pada waktu kita mengambil waktu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan itu, Allah hadir. Allah ada. Haleluya. Allah ada di dalam setiap pribadi kita. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, Dia ada di sana. Ketika kita berseru kepada Dia, Dia mendengar doa kita. Dan Dia menjawab setiap doa kita. Oleh sebab itu, di dalam masa sulit apapun yang kita hadapi, mari ambil waktu duduk di hadirat Tuhan dengan damai, dengan sukacita. Ambil waktu duduk di hadirat Tuhan. Coba kita baca di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25. Mazmur 31 ayat yang ke-25. Mazmur 31 ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kata semua orang. Berarti kita semua yang ada di dalam ruangan ini, firman Allah katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan berharaplah kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya kita berharap kepada Dia. Kita percaya kepada Dia. Karena Dia Allah yang berjanji. Dan Dia Allah juga yang akan menggenapi janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Kalau manusia yang berjanji hari ini, esok, dan seterusnya. Tetapi Tuhan berjanji kalau hari ini pasti Dia tepati janjinya dalam setiap kehidupan kita. Dan Allah tidak pernah menunda-nunda janjinya dalam setiap kehidupan kita. Dia yang berfirman, Dia juga yang menggenapi janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Coba kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan sampai dengan ayat yang ke-9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata ini diulang-ulang beberapa kali. Berarti maknanya dalam setiap kehidupan kita. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janji Tuhan bagi kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan rahasianya, jangan lupa memperkatakan firman Allah. Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam, maka perjalanan kita akan beruntung dan berhasil. Rahasianya untuk kita diberkati oleh Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam, dan taat lakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, lepaskan diri dari kekhawatiran. Terkadang kekhawatiran itu adalah salah satu penyakit di dalam hidup kita. Siapapun dia pasti khawatir. Saya juga pernah khawatir. Terkadang khawatir, bukan pernah khawatir, terkadang khawatir. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, ada jaminan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita renungkan firman Tuhan, ada kekuatan baru dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Maaf, Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal Sulaiman pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi ketika pada waktu kita khawatir itu, kecil kekuatan kita. Kita lemas, kita tidak bisa berdaya, kita tidak mampu. Oleh sebab itu firman Allah mendorong kehidupan kita, memotivasi hidup kita supaya kita jangan khawatir. Karena ketika kita khawatir, kecil kekuatan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mampu menghadapi keadaan yang ada kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Tetapi mari kita renungkan firman itu dalam hidup kita supaya kita kuat, kita mampu, kita bisa, kita berani untuk melangkah di hari-hari yang terakhir ini. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kembali di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi firman Allah menasihati kita, mengingatkan kita supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah ya kalau kita percaya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ketika kita diberkati Tuhan dan sesudah kita diberkati Tuhan, jangan kita setengah-setengah mengasihi Tuhan. Tetapi dengan segenap hati kita harus percaya kepada Tuhan. Seluruh hidup kita percayakan kepada Tuhan. Sehingga ayat ini, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan dalam hidup kita. Artinya melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun rencana hidup kita, melibatkan Tuhan dalam hidup kita.
maka Ia akan menolong setiap pribadi kita lepas pribadi. Kita kembali di dalam ayat yang awal, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat ini merupakan pegangan hidup dalam setiap kehidupan kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Orang benar itu tidak akan lapar. Tidak ada apa-apa, tetapi ada Yesus dalam hidup kita. Dia memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Dia memelihara kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia menuntun kita kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Dia menyediakan segala-galanya dalam hidup kita, asalkan kita percaya kepada Dia. Kita mengakui Dia dalam seluruh kehidupan kita. Ayat 23, Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Dia menetapkan hidup kita. Dia menuntun hidup kita. Apabila kita jatuh, Dia mengangkat kita. Apabila kita lemah, Dia memberikan kekuatan dalam hidup kita. Apabila kita susah, Dia memberikan penghiburan dalam hidup kita. Apabila kita khawatir, Dia memberikan pengharapan dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita fokus kepada pribadi Allah yang sesungguhnya. Ketika kita fokus kepada pribadi Allah yang sesungguhnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap pegang kepada firman Allah, maka Allah akan memegang kendali dalam hidup kita. Dia terus memegang tangan hidup kita. Dia tidak pernah melepaskan hidup kita, tetapi Dia terus menuntun hidup kita sampai kepada kekekalan. Puji Tuhan, demikian singkat firman Allah, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim haleluya, kekuatan di jiwaku adalah bersama, tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
kita berdiri bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar menimpa. Haleluya. Haleluya. Inilah yang menjadi keyakinan kami kepadamu saat ini ya Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang selalu memelihara kami, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami saat ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau. Kami tidak khawatir. Kami tidak takut dengan apapun yang harus kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan yang akan selalu membela kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami semua yang sudah mengikuti kebaktian ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkati selalu ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai jemaat-jemaat-Mu. Dengan Tuhan selalu memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu, penyertaan-Mu, terlebih urapan-Mu ada dalam kehidupan hamba-Mu. Di mana saja dia melayani Engkau, di mana saja dia mengerjakan pekerjaan. Berkati keluarga, berkati rumah tangganya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami di hari-hari ke depan ya Tuhan. Kami tahu hari-hari ke depan yang akan kami lewati adalah situasi-situasi yang seringkali membuat kami khawatir. Tetapi Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sertailah jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.